Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Firaya Islamiyah dari Prodi Akuntansi Plus dengan NIM 2025 011040. Di sini saya akan membahas materi ke-15. Yang pertama adalah pengurangan ketimpangan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia dapat mengurangi ketimpangan antar individu melalui redistribusi seperti pajak progresif hingga 35% untuk kelompok kaya dan bantuan langsung tunai dengan yang menyasar 20 juta untuk keluarga miskin. Antar daerah, alokasi anggaran daerah memprioritaskan provinsi yang tertinggal seperti Papua dengan 50 juta triliun per tahun dan Nusa Tenggara Timur melalui infrastruktur serta pendidikan. Contoh program Kartu Pekerja telah melatih 17 juta pekerja sejak tahun 2020, meningkatkan pendapatan rata-rata 25% via keterampilan digital dan vokasi. Dana desa 71 triliun pada tahun 2025 membangun 350 km jalan desa serta 50.000 unit irigasi, menurunkan kemiskinan pedesaan dari 12,5% menjadi 9,8%. Evaluasi menunjukkan kemajuan dengan rasio Gini turun sekitar 0,41 pada 2020 menjadi 0,38 pada tahun 2025. Tetapi terhambat korupsi sebesar 50 triliun per tahun, distribusi tidak merata di daerah sekitar 30 triliun, dan inflasi. Penguatan KPK serta digitalisasi pengawasan diperlukan untuk hasil optimal. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Globalisasi mempengaruhi ekonomi Indonesia secara ganda. Positif melalui ekspor minyak sawit naik sebesar 18% ke China pasca RCEP pada tahun 2022 melalui USD 30 miliar. Dan investasi asing langsung sekitar 52 miliar USD pada 2025 di nikel untuk baterai kendaraan listrik yang mendorong manufaktur hingga 6%. Namun negatif muncul di impor murah tekstil Vietnam menyebabkan 200.000 pemberitaan kerja di Jawa dan defisit perdagangan sekitar 20 miliar US dollar. Contoh CPTPP serta EU SEPA buka pasar baru, tetapi tekan UMKM tekstil hingga omset turun 30%. Sementara ekspor nikel ke Tesla dan LG naik sekitar 40%, menciptakan 100.000 lapangan kerja di Sulawesi. Pandangan ini bahwa manfaat lebih besar karena kontribusi sekitar 45% PDB dari perdagangan eksternal, asal diimbangi proteksi tarif pengamanan 7-12% untuk UMKM, hilirisasi nikel tambah gas besar 15 miliar US dollar, dan diverifikasi ekspor non-komoditas. Yang selanjutnya ada tantangan global yang berkelanjutan. Menghadapi perubahan iklim, ekonomi Indonesia dikembangkan dengan green economy dengan target 23% energi terbarukan pada 2025 melalui insentif pembangunan listrik tenaga surya 5 gigawatt dan restorasi sebesar 12 juta hektar mangrove yang menyerap 50 juta ton karbon dioksida per tahun. Distribusi teknologi di atas via Making Indonesia mencapai 4,0 melatih 12 juta sumber daya manusia di kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data. Krisis ekonomi dengan cadangan devisa sebesar 155 miliar US dollar serta diverifikasi ekspor non-migas sebesar 70%. Inklusif keuangan digital mencapai sebesar 85% dengan populasi melalui BIFS. Pendekatan ini terbukti realis pada COVID
kemarin, dengan pertumbuhan rebound sebesar 5,3% pada 2023 sampai 2025 dan Just Energy Transition Partnership sebesar 20 miliar US dollar dari G7. Meski tantangan SDM serta pendanaannya sekitar 10 triliun hingga tahun 2050 diatasi via Kementerian Public, Private, dan Pajak Karbon. Selanjutnya ada peran BUMN Pancasila. Badan usaha milik negara mengelola 145 entitas strategi untuk kesejahteraan bersama, seperti Pertamina distabilkan harga bahan bakar minyak bersubsidi 300 triliun rupiah per tahun, cegah inflasi di atas 5%. Bulog jaga stok pangan, impor 2 juta ton beras, dan PLN transaksi listrik hijau sebesar 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Kontribusi dividen sebesar 80 triliun rupiah atau 21% PDB. Prioritaskan proyek nasional Food Estate dan Tol Trans Jawa. Pengelolaan belum optimal dengan return of equity rata-rata 9% di bawah target 15%. Utang sebesar 1.200 triliun rupiah serta skandal korupsi Jiwasraya sebesar 16 triliun rupiah dan Asabri sebesar 22 triliun rupiah akibat tata kelola lemah. Selanjutnya ada ekonomi kekayaan UMKM koperasi. Ekonomi kerakyatan diterapkan melalui pemberdayaan 60 juta unit UMKM yang diserap sebesar 97% lapangan kerja dan 60% PDB via kredit usaha rakyat sebesar 320 triliun rupiah dengan bunga 6%, melayani 15 juta pelaku. Pelatihan digital lembaga pengelolaan dana bergulir yaitu berkoperasi serta 127.000 unit koperasi memodalkan rotasi 15 triliun rupiah untuk agribisnis. Program pahlawan ekonomi kerakyatan integritas sebesar 10 juta UMKM ke e-commerce Shopee sampai Tokopedia. Hasilkan omset sekitar 95 miliar US dollar pada 2025. Plus inkubator ekspor kopi dan kain tenun naik sebesar 25%. Efektivitas sedang dengan pertumbuhan UMKM 8% per tahun dan penurunan kemiskinan sekitar 0,5%, tetapi terhambat akses kredit hanya 25% UMKM. Birokrasi perizinan online single submission realitanya sebesar 30 hari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.